Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena oleh kasih dan kemurahannya kita diperkenankan untuk beribadah kepadanya di hari ini. Mari bersama kita mulaikan ibadah kita dengan bersama-sama mengangkat pujian, Hai Mari Sembah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kebaikan-Mu kami terima di tengah kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini, dan menikmati waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan belajar firman-Mu. Kami memohon urapan kuasa Tuhan menyertai kami, sehingga akan menuntun, membimbing kami, mengerti dan memahami maksud perkataan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita membaca bagian bacaan Alkitab di hari ini dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Sampai demikian bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Tema ibadah kita, kuasa Tuhan mengalahkan kuasa dunia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, peristiwa terbelahnya Laut Teberau membuktikan Tuhan Allah yang kita sembah dan muliakan adalah Tuhan Allah yang hebat, yang berkuasa melakukan segala hal. Sungguh peristiwa ini begitu dahsyat dan ajaib, tidak dapat diselami oleh kita manusia. Dan peristiwa ini menyadarkan semua umat Tuhan betapa kuasa ilahi Tuhan itu jauh melebihi dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, termasuk di dalamnya kuasa Firaun yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Hari ini kita renungkan firman Tuhan yang mengisahkan bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi umat Israel. Kita lihat cara Tuhan membuktikan kehebatan yang Ia miliki dan caranya yang membinasakan orang-orang Mesir di hadapan umat kesayangannya. Ketika mereka telah menyeberangi Laut Teberau, sebagaimana kata firman Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya di atas laut, sehingga air laut kembali pada tempatnya seperti semula, dan membuat air laut menelan kereta,
kuda, dan orang-orang Mesir yang sedang mengejar orang Israel. Ini hal yang luar biasa, membuktikan betapa kuasa ilahi Tuhan Allah tidak dapat ditandingi dan dibandingkan oleh apapun dan oleh siapapun. Kuasa dan otoritasnya jauh melebihi kuasa-kuasa di dunia ini. Sehingga belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak kita sekalian, saya dan saudara-saudara, untuk mari bersama kita miliki keyakinan yang sungguh pada kuasa ilahi yang dimiliki oleh Tuhan Allah kita. Walau memang harus kita akui, ketika kita ada di tengah kehidupan dunia ini, kita sedang berada di tengah-tengah kekuatan kuasa dunia ini. Sadari atau tidak, terkadang menggiring kita untuk jatuh di dalam dosa. Atau bahkan ada yang telah dan terus membiarkan diri dibelenggu oleh perbuatan dosa yang mengandalkan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki dalam dunia ini. Atau bahkan kekuatan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, sebagai orang percaya, kita mau wujudkan cara hidup yang benar-benar menaruh kepercayaan yang sungguh pada kuasa Tuhan Allah kita. Kuasanya selalu nyata dalam hidup kita. Kuasanya menuntun dan membimbing kita untuk dapat melaksanakan segala hal yang terus berkenan kepadanya. Dan lewat kuasanya, kita memperoleh kekuatan yang selalu baru untuk tidak akan pernah ragu, tidak takut, tidak cemas melangkah di perjalanan hidup dunia zaman yang semakin terus berubah-ubah. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang boleh menuntun dan menyertai kami, menikmati indahnya persekutuan bersama denganmu. Ada firman yang diberitakan, biarlah kebenaran firman-Mu akan menghentar kami untuk meyakini pada kuasa Tuhan, yang akan menuntun dan membimbing kami untuk melangkah dan berjuang di tengah kehidupan ini. Dan biarlah lewat kuasa Tuhan yang kami miliki, kami dimampukan untuk dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di arah langkah hidup yang Tuhan kenankan. Kami mempersembahkan perjalanan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kerja dan pelayanan kami, aktivitas, tugas, tanggung jawab kami serahkan semuanya dalam kuasa Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu menyertai dan memberkati kita dan memberi kita kerinduan untuk rindu beribadah bersama dengannya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.